forget to subscribe, like, share, and comment. Yang sudah terjadi kan itu yang terbaik gitu. Akhirnya dievaluasi untuk diri saya sendiri, sehingga ya munculnya dari TikTok segala macam, terus online segala macam itu kan untuk menggali kebutuhan dulu. Sehingga nanti ketika yang ikutan gitu, kalau di offline workshop atau di online itu ya benar-benar di ranahnya itu butuh gitu. Bukan sekedar ingin atau pengen gitu. Karena segala sesuatu kan ada konsekuensinya. Itu tuh yang perlu kehati-hatian atau ketelitian. Iya juga sih. Kalau umpamanya kalau nggak ingin kan juga apa ya, nggak menyatu apa yang disalurkan, apa yang diinginkan. Gitu. Ya, kalaupun menyatunya mungkin ya masih tercampur gitu dengan energi-energi atau data-data yang lain. Jadi kan samar akhirnya tuh atau jadi bias. Iya. Ya pas waktu itu teh nggak tahu ya, bukan karena apa, ya kan akang teh bikin video nih Mm-mm. kalau ini workshop ini gitu 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 gitu, bukan karena itu sih, jadi Mm-mm. tarikan Mm-mm. nggak kuat pokoknya harus ikut gitu. Mm-mm. Iya, dari ketidaktahuan dan nggak tahu gitu kan, tapi mau ikut aja gitu ya. Nah, Mm-mm. udah nggak bisa ditolak gitu, harus gitu. Iya, kayak si Albar juga gitu kan dia. Wah, ini yang tunggu-tunggu nih gitu. Warung gitu, warung pisan kenyang. Memang sih apa kita tuh perlu satu tempat yang lebih bagus atau lebih baiknya tuh menetap gitu. Gitu. Mm-mm. Dan itu kita ada kerjasama yang terus menerus dengan baik si pengelola tempatnya atau pengurus tempatnya gitu, yang ngejaga tempatnya gitu. Tentang yang kemarin Bang, nah, tentang lagu yang terakhir Bang, itu anu ya Bang, kok suasananya kok seneng, adem, ayem gitu, tenang Mm-mm. ya Bang. Nah, Yang itu ya bukan, Dasa Aksara atau yang iya, Gayatri. Dasa Aksara. Oh, yang tadi Mas Yudi minta ya. Iya, Iya. Nah, itu kan kalau nggak tahu, nggak ngerti bahasanya aja nggak tahu gitu kan, iya, nggak di tahu. kuping asing gitu. Ya, Tapi itu berfungsinya itu kayak gitu, adem, tenang gitu kan, segala macam. Nah, sebenarnya mah kan ketika itu tuh mantra-mantra yang kebutuhannya untuk darah kita gitu, untuk ranah dalamnya kita gitu. Nah, di situ sebenarnya membuktikan bahwa yang namanya darah gitu, energi itu mah netral gitu. Tidak perlu informasi apapun dulu untuk dia mencapai ketenangan, damai, atau tentram gitu. Sehingga kedamaian ketentraman itu ya alaminya langsung muncul, bukan karena informasi sebelumnya yang kita dapatkan gitu. Kalau dari informasi berarti itu udah ada sugesti yang dibangun terlebih dahulu gitu ya. Tapi kan kemarin juga ketika ya, saya yang nyetel yang pertama tuh ada tuh ada salah satu orang yang DM saya gitu. Dia DM-nya bahwa, "Kang, saya denger yang pertama kok malah malah jadi kayak ngambek ya, kayak marah ya gitu." Jadi kayak apa ya gitu. Pokoknya intinya jadi dia kayak nggak suka gitu, ada kebencian yang muncul. Terus dia nanya, tapi saya nggak berani ngungkapinnya di umum gitu kan. Iyalah iya, pasti, karena satu tahu sendiri kan apa yang saya puterin gitu. iya, Gitu. Nah, makanya tidak dibahas juga tuh yang di DM.
Dia cuma nanyain apakah itu ada dari nenek moyang atau gimana. Ah, iya, bisa dua-duanya. Dia bilang gitu. Mm-mm. Waalaikumsalam Rohani Maiwah. Yuk naik yuk. Jadi sesuai input orangnya ya Kang. Iya, gitu. Padahal kan ketika kita misalnya benar-benar meneliti lebih dalam lagi, nah dia tuh yang tersentuh, si orang itu yang merasa marah atau benci itu yang tersentuh adalah data memori ketika, sebutlah gitu ya, yang kita sebutkan atau beberapa orang menyebutkan penggantian perubahan nenek moyang gitu, ajaran agama kayak gitu kan. Ya. Nah itu yang kesentuh, sehingga yang terpancing ya amarahnya gitu, atau kebenciannya, datanya gitu. Kalau dijelaskan detail berinci lagi, ya itu yang sering kita bahas kalau kita Ya. berdua di sini gitu. Nah itu kan nanti bisa dilanjutkan lagi gitu kan, sampai akhirnya jadi netral lagi gitu. Kok kotor. Mm-mm. Ya pasti rata-rata kan setiap orang yang berjalan ke arah nenek moyang, ajaran gitu kan, ketika tahu gitu kan, terakses, yang pertama muncul itu pasti, yang pertama muncul itu pasti. Banyak perkataan kenapa pasti. Mm-mm. Iya, Kok Dan gini. setiap orang juga beda ya bang, antara satu orang sama yang lain. iya gitu. Nah makanya kan ketika ya pasti akan beda gitu. Nah kita cari persamaan gitu kan, samanya di mana letaknya kayak gitu. Nah ketika dicari samanya, dua atau tiga orang itu kan menjadi satu tolak ukur gitu ya. Kayak kemarin Mas Yudi dan si Mami Cinta itu. Yang ketiga pas Gayatri bergembira kan gitu. Nah itu yang alami mah begitu, kita nggak tahu apa-apa segala macem gitu kan. Bahasanya aja nggak ngerti. Terus itu juga yang diputerin bercerita tentang apa, nggak tahu gitu kan. Dan diberikan kebahagiaan gitu, gembira. Nah, netralnya begitu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah kalau dikupas lebih dalam lagi, begitu kan. Nah kita kebutuhannya pasti kan manusia tuh bahagia, gembira gitu. Nah itu yang diakses data atau yang dibutuhkan di diri kita. Tapi kan hal itu menjadi sesuatu hal yang mungkin pas dengerin musiknya iya, dengerin mantranya iya. Tapi ketika lepas dari itu, gitu. Dan kembali tergantung diri masing-masing. Yang dominan itu yang mana, gitu. Seperti yang kemarin kan tetap di satu yang dominan. Tapi dia menangis, kerinduan dan segala macam gitu kan. Nah sebetulnya kan kalau kita flashback lagi ke sebelum-sebelumnya yang dialami oleh seseorang tersebut, nah begitu dia ada kesedihan terus sampai menangis, nah si menangisnya itu apa gitu, karena apa? Apakah menangisnya itu karena buah kesadaran atau karena simpanan luka-luka yang terpendam gitu. Kalau yang kemarin tuh menangisnya karena kerinduan kok. Pengen sekali ketemu sampai ya. Kalau itu kan memang udah suatu yang nggak bisa kalau nih kan kita juga. Iya. Nah padahal kan itu kalau dimasukin lebih dalam gitu kan, si kerinduan itu padahal adalah kerinduan diri kita untuk mencapai kepada si kesadaran itu sendiri. Gitu. Karena ya sosok yang disebut Rasulullah Muhammad SAW gitu. Nah itu jadi sosoknya kan yang dirindukan itu bukan si intinya. Nah sementara si intinya itu ada pada diri manusia masing-masing. Gitu. Jadi ketika kerinduan yang dirasakan itu
Kalau dari ranah pikiran atau raga, kita menundukkan sosok yang disampaikan. Tapi secara Ya. tanahnya yang di dalam rasa, si rasa inilah yang memanggil si raga ini, dia rindu disentuh gitu. Semakin kita melihat keluar, sosok yang di luar, maka dia akan semakin rindu gitu. Jadi si rasa kita itu, si jiwa kita itu, si ruh kita itu sangat merindukan si manusianya yang beraga ini untuk menyentuhnya, menemukannya gitu. Seperti Intinya itu. di dalam ya kan. Mm-mm. Nah, hal-hal kayak gitu kan kalau dijelaskan secara gamblangnya, nah kita bisa di online kayak gitu Mas Yudi. Iya. Gitu. Karena bukan sensitif lagi. Wah, itu sangat-sangat lebih mungkin dari sensitif dan bisa malah merusak kalau si timbunan sampah dan sampah pikiran, sampah perasaannya terlampau tebal gitu ya. Justru itu malah akan menjauhkan dari yang aslinya ketika disampaikan yang gamblang gitu. Makanya kan Pagi nih cerita itu. iya, intinya ke situ sih sebenarnya. Tapi kan tidak perlu juga sebenarnya tidak harus semuanya itu ya biarlah mengalir secara alami. Ketika diberitahukan gitu. Nah, itu kan akan menjadi tidak alami tanpa sebelumnya ada pengalaman dulu gitu. Jadi akan sama seperti doktrin dan dogma kan begitu, mensuges, mengimplan. Seperti itu. Gambaran dulu harinya ya Bang. Ya ibaratnya sama kayak ngerokok gitu kan. Saya ngerokok gudang garam merah. Terus saya ngejelasin soal gudang garam merah. Gudang garam merah itu bedanya gini loh. Gini. Nah, bako yang asli itu begini, ini gitu kan. Tapi si orang itu belum pernah ngerokok. Nah, ketika dia mau ngerokok gitu kan, pasti yang sudah nempel di pikirannya, yang meresap ke dianya adalah kata-kata yang tadi, yang dijelaskan soal gudang garam merah gitu. Tapi kalau seseorang yang ngerokok duluan, terus dia udah ngerasain gini, terus ketika dijelaskan, nah gudang garam, bedakan gudang garam merah sama ini, nah gudang garam merah gini gitu kan. Nah si dianya itu bukan jadi tersuges, tapi jadi memvalidasi apa yang dia alami gitu. Oh iya ya. Bahkan satu kata bisa dia jadi paham satu kalimat misalnya gitu. Satu paragraf. Jadi berkembang sendiri. Jadi semua itu mulai memerlukan proses tersendiri. Iya. Semuanya begitu. Ya kadang mah kalau ke rumah gitu kan, ada pengalaman apa gitu. Jadi gak mau nanya dulu ke akang gimana. Nungguin akang aja bicara. Oh iya. Jadi kadang mah akang suka tahu gitu. Suka pas gitu dengan apa yang udah dialami gitu. Oh iya, jadi kuat gitu. Iya, karena apa? Makanya ketika ada sebuah pertanyaan dia ingin bertemu dengan diri, mencari kesejatian, benarkah sudah siap gitu? Karena apa yang dibayangkan, dipikirkan tentang diri, tentang kesejatian, tentang Tuhan, itu sangat-sangat berlawanan dan lain dengan apa yang didapatkan selama dalam kehidupan gitu. Sehingga ketika diberikan pengalaman atau penjelasan, banyak diantaranya yang malah ada yang terlalu keras nantinya, ada yang terlalu lembek, atau ada juga yang menjadi hilang gitu si kesadarannya. Gitu. Malah bisa juga jadi malah semakin jauh terjebak ke ilusi. Tapi Gitu. itu jadi dirinya sendiri gitu. Bagaimana? Iya,
dari dirinya sendiri loh. Gitu. Karena Mm-mm. tidak ada yang bertanggung jawab atas dirimu selain dirimu sendiri. Gitu. Mm-mm. Tidak ada yang bisa menguatkanmu selain dirimu sendiri. Gitu. Yang Mm-mm. lain-lain mah itu hanya sebagai penopang atau penunjang. Mm-mm. Gitu. Nah tergantung dirinya. Gitu. Nah sementara kan kita setiap hari, setiap detik, sampah mah selalu ada kan. Gitu. Ya. Selalu hadir sampah-sampah baru. Gitu kan. Bersihin lagi, ada lagi. Ya sama kayak rumah. Kita sapu-sapu, kepel, tetap aja besoknya. Atau siangnya. Ada lagi debu. Ada lagi ini, kotorannya gitu. Mm-mm. Nah, karena itu mah perjuangan atau perjalanan yang terus-menerus gitu. Menetralkan, terus keruh lagi, menetralkan, keruh lagi gitu ya. Yang pasti kan ibaratnya mah bedanya gini. Kalau lautan itu terkena limbah, sampah gitu kan. Ya. Tapi kan ada bagian-bagian yang lebih dominan yang mana gitu. Mm-mm. Beda dengan kalau air di gelas, ya cuma segitu tampungannya. Jadi ketika air di gelas dikotorin ya kotor semuanya kan gitu. Mm-mm. Yang penting mah kita tetap sadar aja gitu. Oh, saya ngalamin ini, saya rasain ini. Oh, ini karena oh ini yang belum netral nih. Oh, yang ini. Oh, ini sampah nih. Oh, ini. Gitu aja sebenarnya ketika kita sadar ya. Karena nggak bisa sih sebenarnya mah. Ada terus pada keseimbangan tuh nggak bisa. Dan ada terus pada kebersihan juga nggak bisa gitu. Tapi Kotor memang terus enak nggak bisa. untuk Kalau dapat ini memperevaluasi pasti. diri tiap hari. Hmm, Entah itu di tengah malam atau gimana. Itu dievaluasi dalam satu hari apa yang telah kita perbuat. Apakah iya ini bisa tiap apa hari, yang setiap malam sebelum tidur gitu. Atau ketika kita lagi tenang, lagi diem, bisa kapanpun Mm-mm. sebenarnya mah mengevaluasi mah gitu. Mm-mm. Tidak ada waktu yang harus tepat kapan jam berapa enggak gitu. Kembali ke Mm-mm. masing-masing gitu. Kadang-kadang kan ketika kita evaluasi bisa kapanpun, bisa saat lagi di kamar mandi, Mm-mm. entah itu sedang buang air besar, air kecil gitu, Mm-mm. sedang nonton, tetap Mm-mm. evaluasi gitu ya. Nah, ketika si kesadaran sudah bersama mah, maka tidak ada setiap detik yang dijalani itu tanpa evaluasi. Mm-mm. Alamiahnya begitu terus gitu. Mm-mm. Jadi kalau otomatis itu jadi otomatis. Mm-mm. Karena kalau direncanakan atau ditetapkan jadi rutinitas, malah jadi tidak alami sebenarnya Mm-mm. gitu. Ya walaupun tidak ada salah tidak benar gitu kan. Ketika misalnya oh saya mau tiap hari ini ya atau tiap sebelum tidur nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Daripada tidak sama sekali kan gitu ibaratnya. Mm-mm.